Ya, pemirsa, narasumber saya kali ini adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dan ada banyak sekali kasus yang sudah ditangani terkait dengan perdagangan orang ini, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Nah, seperti apa kisahnya? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Arsina Sumitro. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan orangnya. Ini dia, Ibu Arsina Sumitro. Apa kabar, Ibu Arsina? Alhamdulillah, sehat, baik. Waduh, luar biasa. Nah, sekarang lagi di mana ini, Bu? Saya berada tepatnya di Entekong, di tempat tinggal saya sendiri, di perbatasan Malaysia-Indonesia. Oh, oke. Sebetulnya saya mau nanya, jadi apa sih yang sebetulnya yang mendorong Ibu Arsina untuk menjadi relawan buruh migran sejauh ini? Apakah mungkin karena ada pengalaman pribadi atau mungkin ada keluarga yang menjadi korban atau seperti apa, Bu? Memang sih, satu memang mungkin sudah jiwa saya sejak dari kecil. Panggilan jiwa saya selalu kesian melihat anak dan perempuan ya yang menjadi korban, apalagi zaman-zaman dulu itu kan sering kekerasan dalam rumah tangga, masalah anak. Jadi saya memang merasakan sendiri, juga pernah menjadi korban terhadap diri saya ya. Jadi saya bertekad kalau saya tidak harus hidup begini, saya harus berani dan harus mandiri. Bagaimana cara saya mengatasi supaya tidak terjadi lagi terhadap diri saya gitu. Tapi waktu itu yang kasus pertamanya itu apa, Bu? Kasus pertama yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu seorang perempuan berbaju tidak berbaju layak, celana pendek, seorang perempuan cantik itu dibuang di perbatasan, dilempar begitu aja dengan menangis. Saya ayungi, saya panggil, saya bawa ke kontrakan saya. Waktu itu saya masih mengontrak. Saya tanya apa, saya gaji tidak dibayar. Oh saya Bu dipukulin kalau minta gaji. Oh saya Bu dipekerjakan, disuruh melayanin laki-laki sekian orang. Kaget saya kan. Oh saya bilang, oh gimana, siapa orangnya, siapa namanya, siapa agennya, siapa pelakunya. Saya tanya semua, saya catat. Dia menangis, saya mandikan dulu itu korban. Saya bawa ke kontrakan saya kasih makan, saya tenangkan. Saya tanya keluarganya siapa, bla 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 bla. Akhirnya ketemulah. Jadi saya berangkat ke Kuching waktu itu, anak saya amankan di tempat saya. Saya tanya aja, saya berhubungan dengan kedutaan, dengan imigrasi Malaysia, juga dengan pejabat buruh maupun ini. Ternyata tantangannya tidak semudah itu ya. Kita harus betul-betul hati-hati memasuki negara orang. Awal pertama itu. Bahkan saya juga sempat maaf ya, oknum kita di Indonesia pun saya sempat kamu Bu Arsina jangan kesini, kamu nanti kesini bisa tinggal nama. Saya bertanya kenapa, saya bilang gitu ya? Iya. Jadi saya katakan, oh saya bukan berani, juga saya bukan takut, tapi ini hak manusia loh. Ini warga negara kita Indonesia loh, seorang perempuan yang harus kita perhatikan, yang harus kita lindungi. Warga negara kita itu marwah kita, dan kita harus punya malu, kita harus memperhatikan warga negara kita, saya bilang. Bahkan saya dengar itu ada juga yang sampai dimasukkan di bawah kolong mobil gitu. Memang itu yang saya tangani kemarin, itu dibawa di jok, itu ada 4 perempuan, itu memang terjadi, itu yang saya tangani juga, bukan pernah lagi, udah banyak kan, udah sering gitu. Nah, kalau saya hitung-hitunglah semenjak saya berada di wilayah perbatasan dari tahun 2001 sampai dengan 2015 itu adalah ribuan korban trafficking. Nah, makanya saya bersyukur juga ketika saya membuat laporan sampai ke DPR, ke MPR ya, ke Presiden waktu itu ditanggapin kan. Jadi akhirnya kan terangkat semua masalah perdagangan orang. Bahkan waktu itu diterbitkannya kan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 ya, tentang tenaga kerja dan perdagangan orang. Nah, akhirnya karena kita kerjasama terus dengan juga para NGO maupun pemerintah, kita memberi masukan sih, walaupun kita sangat susah sekali ya bekerja sama dengan instansi terkait. Tapi kita tetap mendorong dan tetap memberi contoh. Walaupun kita menggunakan, boleh saya katakan awalnya itu dana pribadi sendiri, hasil kerja saya sendiri kan gitu. Sisa saya menghidupi anak saya, sisa saya menyekolahkan anak saya. Jadi saya karena batin saya itu sangat tertekan loh melihat kita ini seolah kaum perempuan dan anak kita di Indonesia itu
tidak ada yang memperhatikan gitu loh. Lalu kebanyakan apa latar belakang mereka ini kebanyakan yang jadi korban ini, Bu? Kalau yang menurut data di saya itu kebanyakan latar belakangnya dari segi pendidikan dan orang-orang dari daerah pedalaman, dari kampung yang cukup terpencil dan tertinggal ya. Dari segi pendidikannya juga saya lihat memang sangat-sangat di bawah saya ada yang SD, SMP, SMA, bahkan yang selama saya tangani bahkan ada yang S1 waktu itu jadi korban, sudah bekerja kan dijanjin gaji di Malaysia itu per bulannya belasan juta, akhirnya terpikat kan juga kita pernah selamatkan. Jadi faktornya itulah saya lihat pertama itu ya satu masalah ekonomi, kedua masalah pendidikan, ketiga juga kurangnya perhatian dan wawasan pihak keluarga tentang masalah apa sih sebenarnya menjadi korban itu. Jadi kan iya. Ibu terjun langsung ke lapangan, ngelihat langsung seperti apa, menjemput langsung mereka. Nah ini gimana? Adakah yang melaporkan atau seperti apa, Bu? Kebanyakan laporan dari pihak keluarga. Oke. Dan Ibu cari sendiri langsung? Saya terjun sendiri, cari sendiri, lacak sendiri. Itu kan ada kadang-kadang kalau yang melapor ke kantor saya, biasanya itu ada fotokopi paspor ya. Ya. Terus saya minta surat kuasa dari pihak keluarga, itu pun kita tantangannya harus berhadapan juga dengan pemerintah negara Malaysia ya. Tapi kita kan namanya sudah kita berpengalaman berpuluh-puluh tahun, kita tidak kalah akal dengan mereka. Mereka pintar, kita lebih pintar. Makanya saya bilang kalau kita tidak berani, sampai kapan kita mau dilecehkan? Kita memang harus berani kan. Makanya ketika dari pihak instansi yang terkait, umpama oknum yang terkait itu mengintimidasi saya bahwa itu tidak mungkin saya lakukan, tapi selama ini mungkin saya lakukan. Bahkan sampai pemerintah juga udah tanggap kan, udah memperhatikan tentang trafficking dan perdagangan orang. Ini yang saya bersyukur sekali. Saya berjuang tidak sia-sia. Jadi pemerintah kan tanggap gitu. Baik, Ibu Arsina, kita masih mau ngobrol lagi lebih dalam terkait dengan hal ini. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda hanya di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Ibu Arsina Sumitro. Bu Arsina, cerita di balik Yayasan Anak Bangsa ini gimana? Latar belakangnya apa sehingga Ibu mendirikan Yayasan Anak Bangsa ini? Jadi saya memegang satu yayasan ini supaya saya lebih kuat lagi untuk memperhatikan kaum yang lemah gitu, yang memang betul-betul butuh perhatian. Karena di daerah perbatasan ini sering juga teman-teman mengatakan itu tidak ada lembaga yang konsen menangani masalah perempuan dan anak. Jadi beberapa instansi terkait itu selalu mengundang kita. Bahkan tujuannya adalah ke kita sendiri. Karena kita bukan hanya bicara ya, saya berbuat dulu, baru saya berbicara gitu. Saya berikan contoh dulu, begini loh, caranya begini loh. Nah kalau negara memakai ya alhamdulillah, kalau tidak ya juga keuntungan saya adalah buat anak-anak bangsa kita sendiri gitu. Concern atau fokus dari Yayasan Peduli Anak Bangsa ini apa sebetulnya, Bu, selain dari human trafficking ini, Bu? Kita membantu anak putus sekolah dengan memberikan perlindungan terhadap ibu yang lemah maupun ibu yang boleh saya katakan ibu yang kurang mampu, ibu janda, ibu tua-tua ya gitu. Dan lagi kita memberikan skill pada mereka. Juga kita melakukan pendampingan pengertian tentang arti kita hidup mandiri maupun anak-anak kita yang dari boleh saya katakan dari umur 2 tahun, 3 tahun sudah mereka kan juga bersekolah di tempat saya. Walaupun seadanya ya, tapi tetap kita laksanakan. Walaupun saya menggaji guru saya itu kumpang kempes, walaupun kadang-kadang dengan guru sampai 1 tahun tidak bayar gaji mereka, mereka tetap peduli loh. Karena saya tadi mengatakan dengan para staf saya di sini merekrut Anda bukan ada gaji, Anda mau nggak punya jual? Kalau saya punya duit saya bayar, kalau tidak sekian saya punya utang, nanti saya punya duit saya bayar gitu. Jadi sejauh ini peran pemerintah terhadap yayasan seperti apa, Bu? Kalau kita memang kerjasama dengan kabupaten maupun pusat juga ya, bahkan saya sempat menerima penghargaan 2019 itu dari pemerhati korban trafficking dan perdagangan orang. Itu saya mendapatkan penghargaan untuk tingkat nasional. Itu penghargaan ya berarti kan saya walaupun tidak ada, maaf kita ngomong ya,
tidak ada uang pembinaannya. Tapi saya juga alhamdulillah walaupun menerima 1 lembar penghargaan kertas bersama piala, saya taruh di ruangan saya ketika anak-anak saya dengan ibu-ibu, ayo ibu sudah dapat juara gini memperhatikan kami terima kasih. Iya, inilah jadi payah mendapatkan 1 lembar kertas. Tapi sejauh ini dana belum ya Bu ya? Kalau dana belum, kita akui dana. Dari 2015 saya mendirikan yayasan, belum ada saya terima dana untuk pelindungan anak dan perempuan, terutama sekali ya. Siap. Ini proses penanganan kasus human trafficking yang dilakukan oleh Ibu Arsina bersama dengan LSM ini seperti apa nih Bu? Nah, itu memang kita sampai 8 bulan, sampai setahun dia disertar kita akan kita tampung, sampai juga korban ini pulih. Pulih dalam arti kan karena masalah korban pelecehan seksual itu kan sangat berat sekali untuk pemulihannya. Bahkan kadang-kadang ada yang mau bunuh diri lain sebagainya kan. Tapi kita harus bijaksana menghadapi mereka kan gitu. Jadi alhamdulillah selama ini yang saya tangani setiap kasus itu yang benar-benar saya juga harus teliti ya, harus benar-benar melihat dari segi apa jadi korbannya, apa benar nggak ini. Kadang-kadang kan korbannya juga bisa berbohong kan, tapi kita segagalnya 2 minggu itu kita diamkan dulu di sini supaya juga korban ini bisa mau bicara. Kadang-kadang kalau dia bicara kan diancam, Bu, saya kalau ngomong nanti saya dibunuh, diancam keluarga saya gini-gini, saya harus bayar gini-gini. Saya bilang jangan takut, kalian ada yang melindungi. Nah baru dia mau bicara gitu. Jadi saya kalau bicara dengan staf saya, kita harus hati-hati menangani masalah korban trafficking seperti kekerasan seksual ya. Itu yang sangat kita perhatikan. Sebetulnya apa sih kendala yang paling mempersulit itu apa Bu? Kendala yang paling sulit saya lihat itu ya, ada pelaku dan oknum itu sangat melindungi. Itu aja paling sulit ya. Ya, kasus yang paling berat itu apa Bu? Kasus masalah pelecehan seksual pertama untuk kasus trafficking yang di luar negeri itu paling berat sekali. Satu itu, kedua juga yang paling berat yang pernah saya alami ya, bukan 1-2 orang lah, mungkin ratusan orang juga. Itu yang diperdagangkan, kalau Malaysia kan diperdagangkan di pelayanan komersial ya. Itu di KP-KP ya, itu kita harus hati-hati loh menjemput itu. Yang 2003 itu saya sempat diculik, dibuang di perbatasan Malaysia dengan Brunei. Sempat dicari kan saya oleh oknum polisi gitu. Nah, kedua lagi 2007 kejadiannya itu saya dihakimi di terminal bis Malaysia. Itu saya dikeroyok oleh 4 orang. Karena saya menjemput korban trafficking yang kasus pemerkosaan terhadap anak, waktu itu umur anak itu baru jalan 17 tahun. Itu hampir nyawa saya juga melayang, karena saya melindungi anak kan gitu. Tapi alhamdulillah mereka juga karena saya akan bela diri terus kan, ketika mereka mukul saya bela diri. Ketika mereka menangkap saya biar robek baju saya, yang penting anak selamat kan, di belakang saya ini anak selamat. 2010 kejadian lagi Kejadian saya mau ditembak di kepala. Waduh. Saya bukan menantang sih, tapi saya tetap melindungi korban ini kan. Nah saya waktu itu juga dibantu oleh ada salah satu kepolisian kita yang dari Mabes Polri, itu juga cukup mengawal kita. Alhamdulillah waktu itu kejadiannya pelakunya dihukum 12 tahun. Pelakunya waktu itu beberapa orang dengan warga negara Malaysia, itu memang pembunuh bayaran. Itu ketangkap di sidang di Kabupaten Sanggau, mulanya dijatuhi hukuman 12 tahun, nah, terus dia banding naik 15 tahun. Nah itu dia tadi ya Bu ya. Jadi Ibu Arsina kan memang nggak takut mati demi menolong anak-anak korban trafficking ini. Nah apa yang membuat Anda tidak menyerah? Kita akan saksikan di segmen berikutnya hanya di People and Inspiration. Tetaplah bersama kami pemirsa. Nah kembali lagi di People and Inspiration pemirsa nih, masih bersama dengan Ibu Arsina Sumitra. Nah Ibu Arsina, ini kan kita tahu narkoba, lalu prostitusi dan human trafficking. Ini adalah trio yang bisa dibilang sulit dipisahkan. Ini sangat terkait ketiga ini. Nah ini pandangan Ibu Arsina tentang hal ini di mana sih sebetulnya hulunya yang memang harus ditangani dengan tuntas begitu Bu? Sendaknya kita perlahan kita memberikan informasi juga kepada pihak yang berwajib, di mana kita temu seperti saya ya, ketemunya di sini, saya telepon teman-teman yang
dari BNN itu harus bagaimana kita menelpon mereka, memberikan alamat dan tempat kegiatan itu yang bisa kita berantas untuk saat ini. Tapi kalau menurut saya sendiri, ini pengalaman saya, tapi seenggaknya kan kita kalau memang peduli, seenggaknya kan sedikit demi sedikit itu udah terbasmi ya, seperti narkoba sekarang ya, untuk wilayah perbatasan itu alhamdulillah sudah banyak yang ketangkap, hampir setiap bulan itu kan ada. Nah, kalau karena apa saya bilang kita harus berani, harus berani menyampaikan sesuatu. Saya juga harus hati-hati. Siapa sih orang yang saya bisa percaya menyampaikan informasi ini? Kalau kita sampaikan asal-asalan percuma kan, kita tidak membasmi tuntas sampai ke akarnya, itu tidak mungkin ya. Karena apa? Karena ada pihak-pihak yang terkait masih bisa bermain. Nah, jadi kita memang harus hati-hati, gitu. Kan apalagi kan, kalau saya melihat di televisi itu kan masih banyak kan oknum yang bermain. Nah, jadi memang kita harus hati-hati, apalagi di wilayah perbatasan. Perbatasannya ada TNI, ada polisi, ada lain sebagainya kan yang menjaga perbatasan gitu. Nah, tapi masih bisa lewat. Ada pihak-pihak yang bermain juga di sini sebetulnya Ibu ya. Akhirnya harus Anda sendiri yang turun langsung begitu ke lapangan karena mungkin terlalu gerah dengan kasus ini yang semakin merajalela. Nah, ini sebetulnya apa sih kelemahannya, Bu? Kalau saya melihat ya memang banyak ya para aktivis kita yang sudah sangat peduli ya terhadap korban trafficking ya. Itu banyak sekali udah saya lihat untuk saat ini ketimbang saya dulu hanya melakukan dalam arti saya sendiri yang di lapangan jungkir balik. Jadi kalau menurut saya memang sih kelemahan kita, ada satu hal yang harus kita galakan untuk saat ini adalah kita harus sosialisasi dan memberikan informasi kepada pertama pendidik di sekolahan, dari SMP, SMA itu perlu sekali, bahkan kalau bisa dari SD gitu. Harus kita berikan gambaran masalah terjadinya korban trafficking maupun perdagangan orang. Itu yang utama sekali. Nah, lalu Bu, Ibu Arsina, lalu pembekalan terhadap calon tenaga kerja migran agar tidak berujung menjadi korban TPPO di negara orang, seperti apa nih Bu? Apa yang harus dilakukan? Satu, kamu harus menguasai pekerjaan di sana. Kedua, kalau bahasa kan kita masih bisa sambil belajar ya. Ketiga, kamu harus berani ketika kamu harus ada tanda tangan sign kerja, kontrak kerja, kan jelas gitu. Jadi itu harus kamu tinggalkan ke keluarga kamu kalau kamu betul-betul bekerja di luar negeri. Nanti sebabnya, iya awalnya manis. Saya bilang dari 100%. Itu sudah 99% itu saya udah tahu karakter bagaimana di luar negeri. Jadi saya katakan di luar negeri itu tidak semua sih, dari 100% adalah 30% yang baik. Tapi kebanyakan karena kita miskomunikasi kan, kadang-kadang bahasa Inggris nggak ngerti, bahasa Cina nggak ngerti kan, wilayah-wilayah tempat kerja. Jadi inilah permasalahannya. Jadi kalau saya melakukan pencegahan, saya sosialisasi kepada calon korban ini, saya tanya, harus begini-begini, harus kamu mengerti dulu. Ini kalau Anda sendiri melihat apakah sudah maksimal kehadiran negara untuk melindungi WNI saat mereka menjadi korban TPPO ini, Bu? Kalau saya katakan sih, memang mereka sangat berusaha sekali, semaksimal mungkin. Tapi kan itu belum tercapai sepenuhnya. Tercapai sudah 70%, tapi belum sepenuhnya kan, masih ada lagi kan gitu yang harus kita perhatikan. Ibu Arsina, ini kalau misalnya saya dengar dari tadi kan cerita tentang Ibu, ini ngeri banget sih Ibu ya. Ibu sangat dekat dengan maut demi membela hak-hak hidup para perempuan dan juga anak-anak korban human trafficking. Sebetulnya apa sih yang membuat Ibu tetap berjuang di jalur ini? Apa sih yang membuat Ibu tidak menyerah? Apa pesan yang ingin disampaikan, Bu? Saya katakan dengan teman-teman, dari terakhir kemarin tahun 2019, kalau nggak salah itu saya sempat diserang orang satu kampung, karena saya membela hak perempuan dan anak ya. Itu saya diserang, mau dianiaya mereka. Saya katakan, saya titik darah penghabisan, saya tidak akan lepas kasus ini. Sampai kemanapun, saya akan tetap jalankan bagaimanapun saya setipu daya, supaya kasus ini bisa selesai dan bisa ke jenjang hukum gitu loh. Kenapa? Saya tidak rela termasuk perempuan, saya seorang perempuan ya, seorang perempuan yang melahirkan anak, kita juga seorang perempuan yang harus bekerja gitu loh. Jadi saya memang panggilan jiwa dan hati saya tidak bisa membuang itu sampai akhir hayat saya. Apa pesan yang ingin disampaikan Ibu kepada pemirsa People and Inspiration hari ini yang sedang nonton, Bu?
terkait dengan apa yang Ibu kerjakan hari-hari ini. Pesan saya terakhir, saya berharap dengan kaum perempuan, juga dengan anak-anak, janganlah kita mudah terbujuk rayuan, maupun untuk di luar negeri maupun di dalam negeri. Karena terjadinya trafficking maupun perdagangan orang itu bukan hanya di luar negeri aja ya, di dalam negeri juga banyak. Satu juga saya berharap dengan ibu-ibu jagalah anak dengan baik, dan kedua juga ibu-ibu jangan memperlakukan anak itu, kadang-kadang seorang ibu juga dengan anak cukup keras ya. Memang anak itu adalah sifatnya kan masih kekanakan, jadi kita yang dewasa juga harus mengerti tentang anak. Makanya ketika kita menjadi seorang ibu, kita betul-betul menjadi seorang ibu yang bijaksana terhadap keluarga kita dan anak-anak kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Arsinah sudah berbagi cerita hari ini, sudah menginspirasi kami semua pemirsa People and Inspiration, dan sukses terus Ibu Arsinah. Iya. Salam buat keluarga. Terima kasih Bu. Iya, kasih. Iya, pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita bersama dengan Ibu Arsinah Sumitro. Berapapun harganya, karena panggilan hati itulah yang membuatnya untuk tetap berjuang. Dan pemirsa, kita jumpa lagi di People and Inspiration berikutnya. Sampai jumpa.